Oke. Identify risk and owner. Ya. Kemudian ini lebih detail ya Pak, Bapak Ibu sekalian ya. Risk kategorinya apakah itu people atau proses ya. Kemudian risk ownernya siapa, divisi mana ya. Nanti saya tunjukin ada perusahaan yang sudah mengelolanya, kontrolnya seperti apa ya. Ini kan udah dibagikan, Bapak Ibu bisa cermati. Dan kemudian kontrol ranking ya. Rankingnya di mana? Ini langsung ada merah, hijau, kuning gitu ya. Kalau yang merah tadi itu yang harus diwaspadai dan harus dibikin action step untuk mitigasinya. Ini Orsa. Kemudian masuk ke key risk indicator ya. Habis ini saya mau tunjukin ke Excel ya Bapak Ibu sekalian. Tapi karena kalau offline, online itu salah satunya ini. Kalau ganti step nanti ngulang lagi gitu. Mending kita habisin dulu baru nanti lihat Excelnya gitu ya, kira-kira Bapak Ibu. Key risk indicator. Ya, contoh-contohnya ini. Kerugian akibat accounting error ya, biasanya 50.000 kok sekarang tahu-tahu 1 juta, ada apa? Frekuensi kegagalan salah sistem ya. Sistemnya ini mendebut otomatis keliruannya dalam seminggu berapa kali, kok tahu-tahu di atas 100 kali. Tapi ada sesuatu ya. Ini dan beberapa hal terkait, mungkin ada beberapa yang bisa diterapkan di sektor real. Ya, ini key risk indicator. Kemudian ke operational risk capital. Ya, ini yang terakhir menghitung capital dari operational risk untuk mencadanginya. Jadi, tapi mau nggak mau kita tuntaskan Orsa tadi itu ya. Saya ganti slide. Untuk gambaran aja Bapak Ibu sekalian. Apakah nampak sudah? Ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini Excel-nya. Jadi contoh nyata sektor sektorial ya. Panasonic, mohon izin Panasonic ya, ini bukan ini ya. Bukan membocorkan, tapi at least ini perusahaan yang sudah menghitung operational risk dan mencermatinya. Ini company profile-nya, kemudian cost structure-nya, ya Bapak Ibu sekalian, mungkin nggak begitu relevan. Nah, baru identifikasinya, ya, identifikasinya per departemen. Ya, departemen apa saja yang terjadi di sana. Ya, mungkin bisa lebih detail lagi. Di molding, kegiatan produksi pembuatan komponen body dan melakukan ke final assembly. Ya, ini bisa didetailkan lagi. Mungkin juga bukan di file ini yang lebih detail. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian, ini cuma contoh departemen dan kemudian activity-nya apa yang lebih persis tadi tailor made di perusahaan Bapak Ibu sekalian bisa mengidentifikasi ini. Nah, itu seksi SHE. Oh, okay. Kemudian measure. Nah, measurement likelihood dan impact tadi itu kan. Mana yang dikatakan low, medium, sama high. Ini cuma 3 metrik 3. Bapak Ibu bisa ini kan menjadi 5x5. Misalnya very low, low, medium, high, very high, ya.
kriterianya, kejadiannya berapa, disesuaikan. Kemudian impact, ya, impact ini berapa dolar, berapa ini, kalau bisa didolarkan, bisa juga 5 kategori juga. Ini contohnya baru 3x3. Ya, kemudian risk mapping, ya, seperti tadi, unit-unit ataupun risk identify tadi itu di mapping di sini, sehingga ketahuan aktivitas A ada di sini. Kalau yang hijau dibiarin tadi itu, karena kalaupun risiko nggak besar. Kemudian yang ini beberapa kegiatan activity ini hindari, avoid, rugi, karena sering terjadi dan dampaknya gede-gede. Nah, yang di sini dimitigasi, ada beberapa yang ditransfer ke asuransi. Kemudian risk register, yang ini yang lebih banyak. Ya, risk register. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Unitnya ada, terus kemudian causesnya, maka tadi kita bedah event, causes sama impact itu mengarah ke sini. Ya, contoh rework penggunaan packing untuk camcorder unit, ya. Ada kelalaian di departemen engineering. Likelihood-nya seperti apa? Seringkah? Medium. Impact-nya kalau kejadian kerugian medium juga. Maka kondisinya di U3. Tadi kalau lihat U3 itu di mana? Itu pasti di kuning. Ya, seperti itu. Kemudian ini yang teori tadi. Kemudian orsanya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kejadian-kejadian yang sudah dipilah-pilah berdasarkan impact dan likelihood, ya. Ini pasti dari waktu ke waktu, dari perusahaan ke perusahaan pasti beda, ya. Bisa aja bikin task force gitu, ataupun mengundang konsultan untuk meng-create ini, ya. Itu ya Bapak Ibu sekalian, salah satu contoh penerapan ORSA di sektorial. Kemudian kita lanjut, tadi itu ada di risk capital. Oke, risk capital. Ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini OBRIS, BIA, SA, dan MA. Ini yang paling simpel dan tidak akurat. Yang di sebelah sana sangat akurat tapi sangat ribet, ya. Berarti katanya yang sedang-sedang aja, standardized approach. Seperti apa itu? Jadi ya teman-teman, bank itu disuruh milih more sophisticated, ya, makin canggih, makin bagus untuk mitigasi risiko. Tentunya ada insentif, ya, maunya regulator tuh maunya kan perusahaannya aman semua gitu kan. Kalau aman semua berarti tools-nya harus yang paling canggih. Supaya bank ke sana harus dikasih insentif, kira-kira seperti itu. Kemudian ada requirement, ini perbankan banget, tapi calculation of operational risk, capital will discuss more detail. Nah, di sini jenisnya tadi itu, ini melalui quantitative impact study, ya. Jadi Basel kalau mau menerapkan kebijakan itu di impact study-nya dulu, impact-nya seperti apa. Kalau well, langsung bisa diterapkan. Ya, yang ini yang kita pilih standardized approach, ya.
standardized approach, akurasinya lebih bagus, tapi tetap menyamakan size bank dengan total operational risk yang terjadi. Ya, karena apa? Pengalinya adalah masih gross income selama 3 tahun dari ke-8 bidang bisnis kita. Ya. Terus jadi yang seperti apa? Ada modified standardized. Ya. Ini standardized modified itu yang sudah OJK tetapkan kepada kepada perbankan di Indonesia akan berlaku 2023. Masa belajar 2 tahun. 2023 Bank harus menyampaikan, kalau enggak didenda. Ya. Apa itu? Ya, udah confirm Basel 3 juga ini, canggih OJK. Ya. Pengalinya sekarang adalah MMRO, Bapak Ibu sekalian, yaitu modal minimal risiko operasional. MMRO itu apa? Adalah KIB kali FPKI, di mana FPKI adalah IB kali alfa. IB kali alfa. Nah, satu persatu ya. IB ini adalah indikator bisnis. Indikator bisnis, kemudian nanti kita kalikan koefisien marginal. Ya, indikator bisnis apa? Tergantung dari komponen jasa, komponen keuangan yang lain selama 3 tahun. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, IB ini yang dicari, yaitu loss event, kejadian perbankan selama 3 tahun ke belakang, ya, selama 3 tahun, kerugiannya selama 3 tahun, ya. Tapi ini adalah berdasarkan data 10 tahun, gitu. Ya, yang lainnya seperti biasa sih, IB kalikan alfa marginal, tadi koefisien marginal. FPKI itu apa? Faktor pengali kerugian internal. Ini juga angka-angka dari dari otoritas. Tapi yang penting ya, FPKI angka KIB tadi itu seberapa besar kerugian risiko operasional dialami bank 10 tahun sebelumnya. Nah, ini kan berat nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin dari sekarang sudah mencadangkan tadi itu, beban risiko operasional, sehingga kalau ditarik data 10 tahun ke depan, loss event datanya akan ketahuan. Ya, maksudnya apa gitu ya? Tadi kan kita udah pilah-pilah departemen ataupun divisi manufacturingnya, terus unitnya molding misalnya. Nah, di unit itu kejadian risiko selama kemarin itu besar atau enggak sih, seberapa besar sih risikonya, itu dikuantifisir. Kalau di perbankan risiko internal fraud itu berapa besar sih selama 10 tahun ke depan, ke belakang, dan itu menjadikan risiko internal fraud-nya SKBDN atau LC dalam negeri itu cukup besar, maka perlu diantisipasi, diawasi, monitor, dan kemudian dicadangkan capitalnya. Ya, seperti itu, loss event data dari IB kalikan alfa kali FPKI. Nah, berapa MMRO kalikan 12% adalah ATMR ataupun aset tertimbang menurut resiko, atau berarti capital yang disediakan oleh perusahaan untuk mengcover total risiko operasional perusahaan tersebut.
Jadi perusahaan akan lebih pede ke depan karena unit-unit yang mendatangkan risiko terbesar tadi itu sudah diidentifikasi dan sudah dicadangkan kapitalnya dan dimonitor lebih detail di unit tersebut. Ya, itu konteks dari penghitungan standardized yang dimodifikasi. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian, standardized ya. Walaupun tadi itu dokumen Basel ini kan, tapi yang menurut Basel 3 standardized itu seperti ini, sudah melibatkan loss event data. Ya, itu saja Bapak Ibu sekalian. Mungkin masih ada waktu untuk kita diskusi ataupun pas ya jam 12, tapi monggo aja. Tambah 10 menit ya Pak ya, boleh Pak Frito? Boleh. Ya boleh kita banget. Kita tambah 10 menit Bapak Ibu. Bapak mau melanjutkan atau ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Iya, kebetulan kalau dari saya pas yang tadi itu kan slide ini, kemudian ini yang slide canggih dan ribet itu, dan mungkin kalau keuangan worth it, kalau Bapak Ibu sekalian mungkin nggak sampai serumit ini gitu ya. Tapi yang penting sudah menyusun, mengidentifikasi dan aware ada risiko-risiko yang dari dulu-dulunya begitu sih aman saja, ternyata ada kerugian yang bisa menjadikan Bapak Ibu kerugian besar ataupun reputasi yang memburuk. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan, monggo kalau diskusi kita ke depan. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang akan menanyakan, meskipun tadi Pak Frito menjelaskan bahwa kebanyakan examplesnya adalah di banking ya Pak ya, tapi barangkali Bapak dan Ibu bisa menjadikan itu sebagai referensi untuk di bisnis Bapak dan Ibu sendiri. Karena kalau di financial industry yang well regulated itu sudah banyak ya Pak ya, standar-standarnya dan sebagainya. Tapi Bapak dan Ibu bisa menggunakan sebagai referensi lah. Bagaimana sih menghitung tadi pencadangan dengan beberapa metode. Bapak dan Bu ada yang bertanya? Monggo silahkan. Ya. Oke, saya Bu. Ya Pak Suradji, monggo Pak. Silakan. Maturun Mas Prito. Iya Pak. Mas Prito, ini karena waktunya sudah mepet, tinggal sedikit. Ini sifatnya bagi pengalaman aja Pak. Iya Pak Suradji. Pengalamannya saya selaku sesepuh. Sesepuh ngerti Mas Prito ya? Iya ngertos Pak. Sesepuh tak disesek sudah apuh Mas. Oh, kirain pembina penasehat. Mas Prito, gini Mas Prito. Iya Pak. Jadi saya sudah mengikuti sejak awal dan saya cermati satu persatu. Sebetulnya kalau manajemen risiko itu kalau di perguruan tinggi diperkenalkan sejak tahun 2000-an Mas. Kemudian menjadi mata kuliah itu tahun berapaan saya tidak mengikuti. Nah, yang kami sampaikan di sini kebetulan banyak contoh dari Mas Prito tadi kan perbankan ya Mas ya. Ya Pak. Nah, pengalaman kami juga di perbankan sejak tahun 70-an saya Mas. Perbankan itu. Jadi satu hal yang tidak kami baca di sini itu, tapi itu merupakan suatu penyebab utama dan sampai sekarang setiap penyimpangan terjadi itu terjadi karena itu. Apa itu? Yaitu unsur honesty Mas, kejujuran dan etika. Ya, jadi walaupun sistem sebaik apapun, manajemen risiko sebaik apapun, ternyata yang terjadi ini kalau terjadi adanya ketidakjujuran dan tidak adanya etika yang ada dalam suatu organisasi perusahaan, maka sistem itu tidak berlaku. Nah, contoh misalnya, tadi Bapak contoh perbankan.
perbankan, apalagi Bapak tadi ada misalnya di Kudus ada rokok, di Kediri juga ada rokok. Itu dulu kalau di perbankan yang perusahaan-perusahaan seperti itu namanya nasabah inti. Nah, kalau sekarang nasabah prioritas. Nah, biasanya pemberian kredit pada suatu nasabah itu sistemnya kalau di perbankan diadakan aplikasi kredit dulu, pengajuannya seperti apa, jaminannya seperti apa, jumlah yang diminta seperti apa, kondisi laporan keuangan seperti apa, jaminannya seperti apa, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kenapa kredit itu jadi macet? Dulu itu jadi kalau dulu kredit itu ada lancar, kurang lancar, diragukan, macet dan sebagainya. Menjadi macet karena aplikasi kredit tidak benar. Kenapa Pak tidak benar? Ya karena adanya ketidakjujuran tadi. Misalnya aplikasi kredit nilai tanggungan dinaikkan sehingga plafon kredit naik. Setelah naik masuk dinaikkan lagi dan akhirnya menjadi macet. Kalau macet akhirnya tidak terbayar karena jaminannya tidak nutup. Itu sebagai contoh. Nah, kemudian yang kedua, terus bagaimana kalau untuk mengurangi risiko supaya tidak terjadi kerugian yang besar? Nah, ada cadangan, tadi ada disebut cadangan. Cadangan dihitung misalnya daripada kredit macet kira-kira berapa persen dia ambil dari kredit macet, berapa persen dihitung yang dari kredit diragukan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu artinya yang saya katakan tadi intinya sesuatu risiko yang tinggi terjadi, kerugian terjadi karena adanya ketidakjujuran. Nah, itu kira-kira. Nah, yang saya tanyakan ini juga kebetulan sejak awal kok belum ada contoh bagaimana kira-kira mencadangkan risiko atau permodalan di bidang asuransi. Asuransi kita itu misalnya asuransi menerima premi tiap hari, tiap bulan. Nah, dari premi itu kemudian akan terjadi klaim. Nah, kira-kira untuk mengurangi atau meminimalkan risiko, bagaimana kira-kira menghitung secara garis besar saja cadangan supaya pada saat klaim itu terjadi, perusahaan akan tetap liquid dalam memenuhi kewajiban tersebut. Saya kira itu sebagai tukar pikiran ya Mas Brito, kalau barangkali bisa menambah monggo silahkan. Tapi kalau enggak ya ini monggo, ini hanya sebagai tukar pikiran. Tapi sebetulnya saya juga yang terakhir tadi perlu karena bagaimana cara mencadangkan untuk perusahaan asuransi. Terima kasih Mas Brito. Ya, baik. Ya, matur nuwun Pak Suradji, diskusinya. Satu mungkin yang perbankan basicnya, tapi contoh-contoh tadi orsanya udah ke perusahaan manufacturing dan kemudian kita analogikan ke sektor real. Kemudian betul sekali Pak, honesty, kejujuran. Ya, kalau tadi sepintas kalau nggak ada orang dalam, external fraud itu nggak terjadi kok, gitu ya. Nah, sekarang yang orang dalamnya ini sendiri, gitu ya. Kami lihat di lingkungan kami pembinaan, entah itu agamanya apapun, itu diharuskan dan ada frekuensinya minimal seminggu sekali, ya. Terus kemudian budi pekerti itu dijalankan ya. Tapi ya tetap aja beberapa kali ada kejadian-kejadian seperti itu, gitu ya Pak. Baik itu pendekatan secara kebijakan top management ataupun disinggung dari pendalaman agama masing-masing, gitu ya. Tapi ya kembali ke orangnya. Tapi kalau istilah ini kan istilah otoritas, makin banyak kesempatan yang kita buka, makin banyak kejadian. Jadi kita sebagai manajemen menutup loophole itu sedapat mungkin, dan kemudian dibina sebanyak-banyak, pendalaman imannya juga sebanyak-banyaknya. Itu yang kedua. Terus kemudian masalah premi dan klaim, ini kalau perbankan debit kredit gitu ya,
lending funding, mismatch antara kita minimal akan antara mismatch antara tenor lending sama funding. Kalau di asuransi kita tepatkan premi sama klaim ini, mungkin klaimnya ada ilmu tersendiri, ada S2-nya sendiri, saya lupa, ilmu menghitung probabilitas klaim ini. Nah, kemudian preminya juga dihitung. Kalau ini kejadian misalnya dalam setahun ke depan perlu 100 miliar mengenai probability. Berarti premi ini, katakan preminya baru terkumpul 80 miliar, berarti harus diinvestasikan yang mendatangkan hasil menjadi 100 miliar. Sehingga klop setiap klaim yang benar-benar terjadi sesuai hitungan kertas tadi itu bisa terbayar dengan premi kita, gitu Pak. Nah, syukur-syukur kalau premi yang terkumpul jauh lebih di atas dari probability claim yang kita telah hitung, itu akan lebih aman. Selain itu, untuk asuransi ada RBA, risk-based RBC, risk-based capital. Jadi capitalnya berdasarkan risiko-risiko dari perusahaan itu sendiri. Ya, mungkin seperti itu Pak Suradji, kami sampaikan. Terima kasih diskusinya mengenai premi dan klaim di asuransi. Mungkin saya ngomong besarnya aja karena di industri itu saya sempat belajar tapi nggak pernah kerja lebih detail di sana. Terima kasih Pak. Nah, sebagai tambahan lagi Pak Brito. Iya Pak. Nah, itu sudah saling terkait tadi betul. Jadi supaya bisa nutup, dana terkumpul diinvestasikan. Itu ya Pak ya. Ya Pak. Tapi ternyata investasi tadi jebol juga lagi karena kembali lagi adanya dishonesty tadi. Ya, cocok Pak, betul. Kepiawaian manajer investasi satu hal, yang kedua dishonesty tadi Pak. Benar, saya setuju sekali Pak. Oke, Pak Brito. Ya, apalagi ada iming-iming ya Pak ya, iming-iming ini investasi ke sini aja, nanti ada cashback-nya, ada ininya gitu kan, atau ditawari ownership ya, macam-macam. Ya intinya honesty harus kita junjung tinggi ya Pak ya. Ya, siap Pak. Sun. Baik, rasanya sih waktu sudah berakhir, tapi ada satu pertanyaan nanti akan saya sampaikan ke Pak Frito pribadi, nanti akan saya kirimkan ke para peserta ya Pak ya. Ada satu dari Mbak Tamara Diana, nanti mungkin saya akan sampaikan directly ke Pak Frito, ya Pak ya? Ya baik Bu Asyik. Baik. Karena waktunya kita sudah selesai habis. Nah, baik Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon untuk di-on-kan videonya karena kita mau foto dulu ya Mbak Eni. Untuk di-on-kan videonya, kita akan foto bersama untuk klaim PDU Bapak dan Ibu. Kalau tadi bicara mengenai tadi dishonesty tadi, kembali kepada tata nilai manusianya ya Pak Frito ya. Betul sekali Bu Asyik. Orang mempunyai integritas, pasti akan membawa integritas itu dimanapun dia berada. Padahal untuk mengecek integritas orang itu tidak mudah, ya Pak ya. Nah itu yang mungkin organisasi organisasi harus mempunyai tools bagaimana bisa mengukur integritas karyawannya meskipun tidak bisa 100% terdeteksi. Baik, Mbak, sudah fotonya? Sudah semua? Oh, baik. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sekali Pak Frito. Mungkin tadi pertanyaan yang belum terjawab, saya akan sampaikan secara pribadi, tetapi jawabannya akan saya share ke semua peserta. Gitu ya Pak ya? Sekali lagi, terima kasih. Dan kita akan kembali jam 10 menit lah, jam 13 10 menit untuk
sesi berikutnya. Sekali lagi, selamat siang, selamat menikmati Isoma di tempat masing-masing. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada Pak Frito. Terima kasih Pak Frito. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak. Salam sehat selalu. Pak Suraji, matur nuwun. Bapak Ibu sekalian sehat, sukses selalu. Mohon izin live, monggo. Sesi kedua ini akan dibawakan oleh Pak Jerry Marmen, MS, MX, M Management, PhD.